Ayo sambil menunggu kita persiapan untuk main-main dulu. Kok gak masuk? Suaranya kan lebih ya? Cek satu. Yang sudah hadir mohon sambil persiapan. Materi keuangan itu agak gimana ya, gampang-gampang susah sama kadang-kadang bingung dan sedikit jelimet gitu. Jadi monggo kita buka sebelumnya sambil kita nunggu yang lain yang sudah jam 8:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita awali pembelajaran atau sharing kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa disilakan. Oke, teman akhiri. Silakan, ini kita akan bermain-main dulu ya. Kita akan mengetes seberapa konsentrasinya dulu ya, karena keuangan butuh konsentrasi sebenarnya. Ini sudah beberapa sudah pada masuk, silakan ketik kahoot.id ya di HP atau di laptop bisa, langsung di laptop boleh. Okay. Ayo, sambil menunggu silakan. Oke, kodenya itu ya 930 965. Silakan yang belum. Langsung di foto juga bisa ya teman-teman. 930 965 di kahoot.id. Ide itu apa ide? Oh, Pak ide. Wah, Allah ya sudah besar. Yang belum silakan. Oke, ya. Saga. Pak
Pak Santuri sudah masuk. Pak San itu ya. Pak Lu sudah Pak Lu. Mas Fajar belum? Sudah Mas Fajar. Iya Pak Lu kita sudah masuk. Bu Ratna sudah? Kamu juga? Ya, ketik itu. Kodenya itu 930 965 ya. 965. Oh, ini namanya jaringan dulu. Namanya jaringan. Ini kan kalau bisa. Ini yang ngasih nama salah mungkin masih kodenya ya, nickname-nya masih pakai doa angka ini. Nah, yang gambarnya Musan sama Berarti. Siapa lagi? Pak Misno ya Pak Misno. Mbak Nini ya Mbak Nini. Diganti Mbak Nini namanya Mbak Nini. Bisa. Jadi diganti namanya Mbak Nini. Setengah 14 orang. Belum ya? Kita sebetulnya berapa sih? 20 ya? 20 kan? Oke Pak Bambang sudah. Direfresh Pak, direfresh. Oh bukan di situ Pak. Di laptop nggak apa-apa. Coba sih. Gini. Press, oke Pak. Ini diketik itu 930 965. Oke, kasih nama Pak Saprai. 18 sudah ya. Pak dikatakan Pak Saprai ini jenenge apa sing saya angkain? Pak Misno. Pak Misno sudah masuk. Oh itu masuk ya. Adit paling Adit. Sudah masuk Pak Sam? Iya. Kasih nama itu Pak Sam. Tinggal kasih nama ya Pak. Ya, tidak apa-apa. Oke, sudah masuk semua ya. Kita coba mulai ya. Sudah. Kita coba
coba konsentrasinya dulu, karena ini butuh konsentrasi. Oke, lihat di masing-masing konsentrasi. Ya, di situ ada pilihan, ada kotak bulat. Ya, ini ya nanti dipilih. Iya, huruf keempat kira-kira apa? Iya, ayo silakan. Ini jawabannya paling cepat adalah yang nilainya paling tinggi. Silakan. Oh, Pak Arif ketinggalan. Ya, Pak Arif. Oke. Jawabannya apa kira-kira? Ini kok harus jawab? Harus jawab B atau iya? Kenapa ini jawabannya A? Ya, ini yang benar ini Pak Kamil benar ini. Yang lainnya kemana ini 14 orang? Oke ya, jadi nanti dipilih ya, ada pertanyaan, nanti dipilih. Kalau jawabannya ini ya, dari alfabet itu huruf yang nomor 4 adalah A, maka dipilih yang warna biru ya di laptop atau di HP-nya masing-masing. Ya, yang simbolnya wajib ini. Atau kalau jawabannya yang merah maka dipencet tombol yang merah. Kalau yang kuning dipencet tombol yang kuning, dan kalau yang hijau dipencet tombol yang hijau ya. Ya, terus ini adalah kompetisinya cepat-cepatan ya. Semakin cepat dan benar ya. Tapi ini cepat salah ya kalau nilainya. Cepat dan benar nilainya lebih tinggi ya. Oke. Bisa satu kali. Ini sama seperti milih jodoh Pak, satu kali aja. Oke, kita lihat ya. Wah, Mbak Kamil dan Mas Angga yang benar. Iya, Pak Arif jawab kok salah Pak Arif? Oke, apa itu ya? Ada yang jawab demo ya. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Oke, ya perhatikan pertanyaannya. Ya, ayo konsentrasi ya. Ini dikejar istrinya ya. Ayo. Jawabannya apa? Iya. Yang konsentrasi masih sedikit, baru 3 yang benar. 6 lendur. Ya, nomor 1 ya, nomor 4. Ini yang nggak jawab masih ada beberapa. Kita lihat posisinya Mbak Kamel. Iya, Mbak Kamel benar berarti ya. Kenapa? Gimana kamu dulu? Kotak-kotak itu. Oh gitu. Coba kita lanjut ya. Maksud sih? Wah, t-shirt anu gimana? Oke, kita lihat. Nah itu ya. Nah itu Pak, yang hijau, biru itu, yang dipencet itu. Milih mana? Utara, selatan, barat, timur. Ya itu sesuai dengan itu pilih Pak. Nah itu merah, kita pilih gitu. Iya. Jam 9 loh ya, jam 9 itu sebelah mana ya? Jamnya kuali apa jam Arab ya? Jam Arab kan 9 itu sebelah barat ya, benar ya? Lumayan, yang salah sudah berkurang gitu ya. Yang melintur masih banyak. Oke, kita lihat posisinya. Benar ya, tapi berat ya. Oke, Mbak Kamel sama Mas Angga masih menyusun. Oke. Memang butuh konsentrasi, jangan kalah. Masih ada 2 pertanyaan. Oke. Next. Iya, yang biasa mencatat bapak-bapak yang sudah kalah Mbak Kamel Pak. Ayo. Iya. Ayo ada Rojo, Ratu, ya, Spion, Seper. Yes, ini mulai kelihatan konsentrasinya sudah mulai meningkat ya. Masih ada yang salah 62 ini sekali sopo apa namanya, caturnya itu 2 bidak jadi 1 Oke, kita lihat posisinya. Ada nama Pak Bambang Kak? Masih belum. Ya, masih. Berarti nomor 6 Pak, kira-kira nomor sini Pak, nomor 6 ada Pak Bambang.
Oke, satu lagi pertanyaan sebelum masuk ke materi. Ya, konsentrasi. Iya, siapa yang punya anak 5 pasti bisa jawab. Ayo Pak Bambang. Ayo Pak Bambang. 13 jawaban. Waktu habis. Oke, sudah konsentrasinya sudah meningkat ya. Ini sudah kelihatan. Ayah Dani punya 5 anak. Nah, ini yang disebutkan 4 yang 5 mana? Ya, anaknya ini yang pertama ya. Ini anak sing ngantuk ini ya Pak Bambang ini Pak Bambang Dewi. Jawab Pak Bambang Dewi. Ya kita lihat posisinya yang terakhir di mana ini podiumnya. Wah, Mas Angga di nomor 3 ada yang menggeser Mas Angga ini. Nomor 2-nya Mas Cipis. Nomor 1-nya ya kayaknya Mbak Kamel ini. Oke, Mbak Kamel nanti hadiahnya minta Pak sama dia. Oke, sekilas itu kita akan karena ini pelajaran mengantuk biasanya ya kalau apa namanya keuangan. Baik, sebelum masuk ke materi tentang keuangan ya, ini karena dasar-dasarnya dan saya pikir ini teman-teman di sini sudah pada tahu ya, sudah pernah jadi beberapa kali panitia. Ada yang belum pernah memegang laporan keuangan? Pak Misno? Belum pernah? 5? Mbak Vita belum? Mbak Nini? Oke, nanti sambil belajar. Tapi ini ya, nah ini pertanyaan pertama adalah kenapa perlu belajar semuanya ini ya? Jadi kemarin itu belajar diklat ya, mulai dari menata apa namanya kelasnya, terus registrasi dan lain-lain. Kemudian sekarang kok perlu belajar keuangan? Ya, ini jawabannya dari sini. Nah, ini sebelum masuk ke SBM ya, ini adalah bagian dari SBM. Nah, di pasal kesekian itu ya nomor 22 membunyikan adalah honor panitia penyelenggara diklat ya, diberikan kepada yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluasi, fasilitator kunjungan dan lain-lain berjalan dengan baik sesuai ketentuan. Nah, ada poin juga merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan. Artinya apa? Kalau penyelenggara hanya mengabsen, membuatkan registrasi dan lain-lain itu tidak akan dapat honor secara ini. Juga begitu berikutnya, kalau orang keuangan hanya mengurusi laporan keuangan ya, tidak meregistrasi dan tidak ini apa namanya mengabsen dan lain-lain itu juga sama karena itu sesuai tupoksinya. Jadi yang dibayarkan adalah perangkapan fungsinya ini. Jadi jangan takut dan jangan apa namanya mengeluh karena memang kelebihan yang kita biasanya kerjakan itu yang bisa dibayarkan sesuai dengan SPM ini. Nah, kalau kita biasanya meriksa, nah, nanti buat absen sama keuangan, nah, dapat honor. Gitu ya. Nah, yang Mbak ini biasanya hanya di departemen, ya, hanya mengabsen dan lain-lain. Kalau buat keuangan, nah ini nanti bisa dapat honor. Jumlah panitia honornya maksimal adalah 10% dari jumlah peserta, ya, dengan mempertimbangkan efisiensi peserta kurang dari 40 itu maksimal adalah paling banyak 4 orang. Jadi 10% itu kalau 40 orang berarti panitianya berapa maksimal? 4. Kalau 60? Nah ya gitu ya dan seterusnya. Jadi ini kenapa perlu belajar semuanya. Jadi dan ini juga yang menjadikan BOE dari dulu sistemnya adalah sesuai dengan ketentuan. Jadi one man show gitu ya. Jadi satu orang atau beberapa orang kelompok ya di satu kegiatan itu bisa menyelesaikan semuanya dengan berbagi itu di sini ya, ketentuannya. Oke, yang pertama adalah SBM. Apa itu SBM? Ada yang bisa katakan? Yang non keuangan? Oh iya ya silakan. Apa yang kita kerjakan itu adalah mendukung sasaran kinerja utama kepala balai itu sebagai tugas utama. Nah,
tugas utama atau tugas tambahan kalau itu memang mendukung kinerja utama kepala satker kita. Terima kasih. Ya, gini Bu, ini kan konteksnya sedikit berbeda dengan SKP ya. Jadi ini adalah konteks dalam pembayaran. Jadi artinya saat orang keuangan hanya mengerjakan keuangan, meskipun dia disebut sebagai panitia, maka dia tidak boleh dibayarkan honornya. Jadi konteksnya sedikit berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, sepanjang yang saya tahu, itu jika yang dimaksud Ibu itu terkait dengan SKP, itu misalnya di penyelenggaraan, maka memang tupoksi yang mendukung kinerja itu adalah supporting di diklatnya. Tetapi di keuangan itu kan juga ada supporting. Memang dia di bagian keuangannya gitu. Jadi semuanya sama-sama supporting di SKP dan mendukung sebagai tugas utama. Jadi tugas utama dan tugas pendukung tambahan itu tergantung dari unit atau divisinya masing-masing. Jadi terpisah antara SKP dengan yang ini, sistem penghonoran ini. Karena ini kan SBM yang diatur Kementerian Keuangan gitu. Jadi memang konteksnya berbeda antara mendukung yang tadi itu tambahan dengan tugas utama. Yang ini adalah yang kita bahas sekarang adalah untuk honor kepanitiaan ya. Kepanitiaan di mana tupoksi yang di kepanitiaan itu harus melingkupi ini Bu, fungsi ya, melaksanakan fungsi tata usaha diklat. Jadi mulai dari evaluasi dan bahkan ini sampai nyetak sertifikat gitu. Jadi kalau biasanya Pak Udin hanya nyetak sertifikat, nah karena Pak Udin sekarang bantu registrasi, bantu menyiapkan keuangan, maka bisa dibayarkan kepanitiaan honornya gitu ya begitu. Jadi konteksnya yang berbeda di sini. Oke. Baik, ini adalah SBM ya, standar apa kalau SBM? Masukan ya. Kalau dulu namanya SBU, standar biaya umum. Kalau sekarang namanya masukan. Orang biasanya sering mengenalnya adalah standar biaya maksimal ya. Tapi sebetulnya masukan ya. Yaitu adalah ada satuan tarif ya, indeks yang ditetapkan oleh kementerian untuk diacu semua kementerian dan lembaga. Nah ini ini yang tahun 2023 ya. Jadi SBM 2023 itu biasanya terbitnya T-1 ya, tahun -1. Karena apa? Begitu ini ditetapkan, maka nanti untuk sebagai acuan penganggaran di tahun berikutnya. Karena penganggaran di RKKL itu adalah T-1 juga. Jadi biasanya sebelum pagu anggaran muncul itu, pagu indikatifnya itu muncul di bulan Agustus itu ya, sudah mulai mengerjakan untuk anggaran tahun berikutnya. Nah ini yang diacu sebagai pedoman untuk penganggaran itu. Nah ini contohnya ya. Jadi ada SBM penginapan ya, di dalam perjalanan dinas ini sebenarnya. Nah nanti ada linknya nanti saya bagikan ya di link yang kemarin dibagi Pak Arif, saya linkkan. Untuk pejabat itu setara eselon 1 itu sekian gitu ya. Ini satuan biaya penginapannya. Jadi kalau nginap di hotel yang mahal itu boleh gitu ya. Yang berbintang itu berarti khusus untuk eselon-eselonnya. Eselon 3 4 itu bisa sampai 1, eselon 3 kita termasuk yang di bagian sini ya. Ya 300 itu kan 700 600 itu sudah biasa gitu. Kadang juga tidak menginap itu kita dapat 30% gitu ya. Nginapnya di masjid. Oke, kemudian ini lama diklat. Nah, ini untuk honor panitia itu tergantung juga dengan lama diklatnya. Kalau sampai dengan 5 hari itu honornya penjab itu hanya 450. Tetapi kalau lama diklatnya itu lebih dari 6 hari sampai dengan 1 bulan, itu yang 450 itu baru anggotanya. Penjabnya itu lebih tinggi lagi. Lebih dari 1 bulan itu bisa 900. Ada yang lebih dari 1 bulan diklat kita. Apa? Dulu ya, talent scouting ya, 2 bulan ya. Nah itu honornya sekian panitia ini. Oke, ini dari standar biaya. Yang kedua yaitu adalah RKKL ya. Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga. Nah bentuknya seperti ini.
Ini tahun 2023, terbit sudah 30 November. Jadi ini di panel, di awal kita itu terbitnya sudah 30 November. Bahkan revisi 1 waktu itu ada self blocking ya namanya, untuk blokir mandiri itu sudah 30 Desember itu sudah keluar revisi 1 untuk dipublikasi. Oke, ini dalamannya contohnya seperti ini ya. Ada program ini paling atas, ada kegiatan, terus ada KRO, RO, komponen dan subkomponen detail. Ini ada volume, harga dan lain-lain. Ini rinciannya, ada akun kalau yang di sini. Nanti belanja bahan, bunyinya apa saja, ATK, kit dan lain-lain. Terus ada untuk transport. Transport ini ada pengajar, peserta dan lain-lain, ini menyesuaikan dengan kebutuhan dari diklatnya. Oke, yang berikutnya adalah PHP. Apa PHP? Pemberian. Ini perkiraan harga pasar ya. Ini kita kita coba susun. Kenapa? Ini untuk mendampingi SBM ya, SBM standar biaya masukan yang tadi. Ini kayak kita pendampingnya gitu ya. Kenapa kita memerlukan? Karena di SBM itu menunjukkan transport terutama yang lokal itu hanya dari ibu kota provinsi ke kota-kota di dalam provinsi itu. Jadi contohnya kalau di Jawa Timur, maka yang tertera di SBM itu adalah dari Surabaya ke Malang, Surabaya ke Jember, ke Banyuwangi, gitu ya, Surabaya ke Magetan, gitu, dan lain-lain. Tetapi kan nggak ada transport di situ itu tidak menyebutkan dari Malang ke Magetan, Malang ke Jember itu tidak ada. Makanya kita menginisiasi untuk adanya perkiraan harga pasar yang tidak jauh dan acuannya adalah kilometer dari jarak tempuhnya. Jadi tetap mempertimbangkan kilometer dari jarak tempuhnya. Yang masuk ke PHP apa aja? Ya ini ya, biaya transport, penginapannya, uang harian, uang representatif ini khusus untuk manajemen biasanya. Terus uang saku diklat fullboard dan honor pengajar. Oke, ini ya untuk biaya transportasi serta mengacu pada harga pasar atau ad cost. Sebetulnya sekarang ini sudah diterapkan ad cost ya. Jadi beberapa kegiatan di awal tahun sampai dengan kemarin pertengahan Januari ya, itu kita masih menggunakan ad cost. Jadi kalau datang ataupun pulang tidak membawa menyetorkan bukti maka tidak kita ganti. Gitu ya. Jadi benar-benar ad cost itu berbasis kwitansi ya. Nggak ada kwitansinya ya terima kasih gitu aja. Dan ini alhamdulillah pas kemarin ada kebijakan dari BPK-nya Pak Anwar, sudah kita kembali ke PHP ya, harga pasar. Jadi nanti di Jawa Timur sudah terhitung, kalau Malang Surabaya sudah tutup mata pasti 300 ya, masih di bandara ya, bandara itu PP satu kali jalan 150 itu sudah tidak pakai bukti lagi. Dan beberapa kota juga sama seperti itu ya. Jadi ada untung dan kurangnya ya. Kalau kita misalnya bawa kendaraan sendiri terus habisnya lebih mahal, itu ya kadang kita rugi. Atau kalau memang merasa lebih banyak yang dikeluarkan, lebih baik apa yang kita benar-benar keluarkan dibilkan saja, karena ad cost bisa diganti ya. Kalau melebihi dari SBM maka bisa diganti, tetapi kalau tanpa bil ya ikut dengan SBM. Ini khusus yang Jawa Timur ya, yang luar daerah tetap ad cost ya. Jadi kalau misalnya tugas di Bali, di Jogja, di Jakarta, nah posisi sudah landing nih kalau di sana ya, atau kereta sudah sampai stasiun, mau ke tempat tujuan maka itu harus ad cost. Ya, tetap itu masih di luar Jawa Timur masih tetap ad cost, tidak bisa pakai SPM ya. Jadi tetap ad cost. Jadi kalau berangkat sana cari yang berkwitansi gitu ya. Dan gak usah ditawar, sudah tidak apa-apa. Kalau pengalaman saya itu kalau di Jakarta, kalau penerapan ad cost itu jadi gaya gitu. Jadi ditawari banyak, itu tinggal pilih. Ada kwitansinya? Enggak ada. Ya kita cari, meskipun mahal kita berani bayar gitu. Jadi kayak jadi raja sehari di sana jadi raja. Kenapa? Ya karena ini di
manapun atau apapun yang kita tumpangi maka digantinya seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir gitu kan. Syukur-syukur kalau mau sekalian beramal kan di situ tempatnya. Oke, ini untuk biaya penginapan. Pertanggungjawaban itu disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah. Nah, ini ada aturan H-1 ya. Jadi tidak semua kegiatan di luar kota itu dapat H-1. Kenapa? Oh ya misalnya kita workshop di Surabaya mau workshop ini kono H-1. Nah, jadi tergantung juga jaraknya. Ini yang menjadi acuan adalah pelaksanaan kegiatan itu jam 8, perjalanan kesananya itu 6 jam. Nah itu maka boleh H-1. Jadi contohnya kalau 6 jam ini sekitar Jember Banyuwangi itu ya. Dan besok pagi itu harus mulai jam 8, maka itu boleh H-1. Tetapi kalau di Jember Banyuwangi masih pembukaan siang atau sore bahkan malam itu ya masih tetap di H-nya ya, tidak H-1. Begitu juga H+1 ya, itu ada peraturannya seperti ini ya. Kalau pelaksanaannya kurang dari 6 jam itu bisa di H-1 saja, tapi H+1-nya tidak. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Oke, monggo Mas. Jadi misalkan kita ke Jakarta, itu yang di lokal, artinya yang dari sini ke bandara, entah itu ke Surabaya atau ke Malang pakai SBM. Ya. Itu untuk berlaku semua aktivitas kita. Ya. Terus kemudian kalau yang diklat misalkan ke Malang Raya, itu ke Dampe, Turen dan sebagainya yang jaraknya jauh, kita pakainya yang mana itu Mas Adi. Jadi kemarin awal Januari Bu Eni menyampaikan semua pakai EDKOS. Berarti itu dibatalkan ya, pakai SBM lagi. Oke. Jadi bukan dibatalkan Pak. Jadi saya ngerti. Jadi yang kemarin sudah berjalan itu ya memang sudah menjadi SBC ya. Artinya yang kemarin tidak pakai kwitansi maka tidak mendapatkan penggantian. Nah setelah, saya ingat saya tanggal 20-an ya Pak, 20-an itu sudah diterapkan lagi SBM. Jadi nanti Pak Misno kalau tugas ke Turen sudah tidak perlu pakai kwitansi. Itu ya mulai saat itu. Nanti kalau ada perubahan lagi ya siap-siap saja gitu. Karena ya dinamika itu ada. Untuk SBM yang tanpa kwitansi itu hanya di Jawa Timur sementara. Begitu keluar Jawa Tengah atau Jogja tetap EDKOS yang dipakai. Gitu. Kemudian yang standarnya Mas Adi, karena ya beda-beda ya. Kemarin ketika kita misalnya ke Panjen, ke Turen dan sebagainya, kalau yang menangani itu si A sekian, si B sekian, itu kira-kira mungkin dari keuangan bisa menstandarkan. Karena kan banyak juga kegiatan kita yang di Malang Raya, tapi kita masih bertanya-tanya kalau ke Batu berapa, kalau berapa, mungkin itu distandarkan di keuangan. Jadi siapapun nanti yang menjadi penanggung jawab keuangannya bisa seragam dan tidak menimbulkan pertanyaan lagi. Itu Mas Adi, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mesno masukannya. Ya memang rencananya karena adanya PHP ini kita bisa menstandarkan ya. Kalaupun kemarin mungkin beberapa waktu yang lalu ada perbedaan, itu bisa jadi karena ada kekhususan biasanya, entah itu uang yang akan di CA ya, istilahnya untuk sangu itu belum ada dan lain-lain itu. Karena sekarang pakai sistem sakti yang memang agak sedikit ribet gitu ya. Artinya pembatasan dari penggunaan dulu ya, cash advance itu penggunaan dulu itu agak terbatasi. Oke. Ada lagi yang lain sebelum dilanjutkan? Lanjut dulu ya.
harian dan uang representatif ini kepada panitia yang transportasi dan mempersiapkan pelaksanaan penyelesaian pertanggungjawaban dan kepada peserta karena faktor transportasi ini biasanya yang dia jaraknya jauh gitu ya, atau misalnya ini sudah penutupan sore tapi pesawatnya peserta itu masih besok pagi, maka masih diperkenankan tinggal di sini sampai dengan malam atau besoknya, itu menyesuaikan. Ini karena ada force majeure gitu ya dari kegiatan, dan dapat ditambahkan uang perjalanan 1 hari sebelum dan sesudah. Ini sama seperti yang tadi aturannya. Jadi kepada peserta yang jauh dan misalnya ada sampai lintas pulau dan harus perlu menginap, itu kita juga masih menyesuaikan. Oke, ini uang saku diklat atau full board ya. Nah, uang saku diklat atau full board. Ini ada uang harian diklat itu diberikan untuk mengikuti kegiatan diklat yang diselenggarakan melebihi 8 jam. Ini besarannya nanti bisa dicek masing-masing ya, SBM-nya nanti dikasih linknya. Ini kita pakai panuan Jawa Timur ya. Nah, untuk diklat itu kita 120. Untuk uang harian full board itu kita 140. Nah, ini yang full board di luar kota. Kalau full board di dalam kota itu sama 140. Nah, ada lagi yang membedakan sebetulnya. Yang biasanya kita kenal adalah full board ya. Ternyata ada apa lagi? Full day dan half day. Nah, apa itu full day? Full day adalah kegiatan di luar, bisa di hotel dan di tempat yang lain, yang tidak menggunakan penginapan, itu namanya full day. Jadi mulai pagi pertemuan, entah itu sampai sore atau sampai siang atau sampai malam, sampai sore atau sampai malam, itu namanya full day. Ya, tapi tidak menginap, itu namanya full day ya. Uang sakunya lebih rendah, yaitu 100.000. Atau half day ya, half day itu separuh hari biasanya ya, sampai dengan siang atau sore itu juga half day namanya. Oke, ini untuk uang saku, diklat dan full board. Kemudian ini honor pengajar ya. Nah, honor diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara, baik Widya Suara maupun pegawai lainnya. Nah, bagi WI ini ada jumlah minimal jam tatap muka ya. Ini diperkalan aturannya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pas waktu memberikan uang saku, itu yang ditanya adalah bukan dipotongnya, tetapi sudah mengajar 21 jam nggak di bulan itu gitu. Dan kebanyakan kalau di awal bulan kayak gini beliau mengajar, biasanya belum ada 21 jam. Jadi yang kita bayarkan adalah kelebihannya. Jadi kita sebetulnya di administrasi itu bahasanya itu sedikit salah ya. Bukan kita memotong 21 JB, tetapi kita membayarkan kelebihan jam mengajarnya kepada Widya Suara. Jadi nanti bisa dibahasakan secara halus. Jadi kita tidak memotong, tetapi membayarkan kelebihan jam tatap mukanya setelah jam minimalnya tercapai. Oke, kemudian ini dibayarkan apabila peserta diklatnya itu dari eksternal unit kerja penyelenggaraan. Sebetulnya saya ini bisa dibayar honor, tapi kalau pesertanya orang luar, lah ini kan orang dalam semua, jadi tidak bisa dihonori itu. Jadi kenapa? Apa bedanya? Termasuk panitia ya. Jadi panitia kalau kayak gini, kegiatan yang ada panitia, workshop di Bu Ratna, Bu Mbak ini ya, kemarin workshop internal, pesertanya internal semua, ya, tidak dapat honor panitianya. Nah itulah makanya kenapa kita juga di keuangan juga kadang-kadang tidak memasrahkan semuanya ya ke panitiaan itu. Jadi kita juga akan mengerjakan karena apa? Ya memang sama-sama nggak ada honornya. Tapi kalau misalnya kayak kewirausahaan kemarin itu ada honornya. Kenapa? Karena pesertanya dari luar. Jadi peserta diklatnya dari luar, yang judulnya diklat itu mesti ada honornya. Oke, ini peserta dari luar unit. Nah, ini juga perbedaannya ya. Yang biasanya juga belum banyak diketahui adalah 1 JB diklat itu sama seperti 1 jam pelajaran di kuliahan ya. Di pelajaran ya, 45 menit. Di sekolah juga kan sama ya, 45 menit ya. 45 menit. Nah, beda sama yang workshop. Ya, workshop itu 1 jamnya adalah 60 menit. Jadi yang kemarin di
lokasi-lokasi itu kenapa satu hari kok nggak 10 JP gitu ya? Karena satu harinya 60 menit, jadi hanya 8 jam. Workshop sama seperti ini juga 8 jam. Dihitungnya 60 menit karena workshop. Cuman angka rupiahnya lebih besar biasanya kalau workshop, karena 60 menit biasanya 300 kalau per JP-nya, kalau yang diklat 200. Oke, ini untuk pajak sudah paham semua juga ya. Ini honor output pasal 21 itu sesuai dengan golongan. Golongan 2 itu tidak dikenakan pajak, golongan 3-nya 5%, golongan 4 15, dan non-PNS 5%. Termasuk juga yang punya jabatan ya. Ini yang belum biasanya banyak juga. Golongan 4 atau yang punya jabatan ya, sebagai kabak atau kasih, meskipun misalnya kabak tapi dia golongan 3 ya, tapi jatuhnya dia kena 15%. Jadi pejabat kampus misalnya golongan 3, meskipun jarang kampus golongan 3 ya, jarang. Golongan 4 gitu ya. Itu meskipun golongan 3, kalau beliau adalah kepala pusat ya, punya jabatan, maka dikenakannya 15%. Oke, ada yang mau didiskusikan? Sampai di sini? Yang lain? Jadi kadang-kadang ini yang ditanyakan juga oleh Widya Iswara ya. Kok saya ini golongannya lebih tinggi tetapi dapatnya lebih sedikit daripada temannya. Nah ini ya memang berbeda ya saat mengajar. Padahal beliau kalau idle, maksudnya sama-sama tidak mengajar, itu yang golongan 4 tunjangannya lebih besar daripada golongan 3. Jadi sebetulnya ini sudah aturan yang sudah digodok matang ya. Artinya saat di sini ya memang kewajibannya yang dipotong lebih banyak. Oke. Jadi tidak karena golongannya tinggi terus dikalah-kalahkan itu. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah ini dokumen RAB. Ya, biasanya yang menyusun RAB ini kalau ada kegiatan yang sifatnya bantuan, kayak bantuan ke SMK, bantuan ke dinas, bantuan yang lain-lain itu pakai RAB. Termasuk juga diklat PNBP. Kalau Bu Ratna biasanya ya pakai RAB juga. Kenapa? Karena RAB ini yang akan menjadi dasar dan nantinya dikomparasikan dengan RKKL yang tadi ya. Jadi kalau PNBP, maka RAB-nya seperti apa? Nanti RAB itu didampingi dengan MOU, maka MOU itu yang kita ajukan untuk melakukan revisi tambahan pagu di anggaran untuk menggunakan pagu PNBP. Nah, ini biasanya digunakan. Susunannya sama ya, ada akun-akun belanja bahan, ada akun honor, ada akun perjalanan dan lain-lain, itu menyesuaikan dengan kegiatannya. Oke, yang berikutnya adalah SPJ keuangan. SPJ keuangan di sini apa saja? Ini belanja yang umum. Belanja umum itu adalah belanja gaji, upah, honor, tukin termasuk di sini. Ada biaya perjalanan dinas, biaya habis pakai, biaya operasional ya, kayak sewa, penggandaan, pemeliharaan, konsumsi dan lain-lain. Ini SPJ di keuangan biasanya seperti itu. Oke, kemudian pertanggungjawaban honor. Ini adalah per penerima. Nilai yang tertera di kwitansi itu yang dibayarkan adalah sebelum dipotong pajak penghasilan ya. Jadi ini yang nilai yang tertera pada kwitansi. Jadi yang tertera di kwitansi misalnya honornya itu adalah 5 juta, terus pajaknya itu 500.000, maka nilai kwitansinya tetap 5 juta ya, meskipun yang diterima oleh yang bersangkutan adalah 4.500.000 gitu ya. Untuk bukti SSP-nya adalah pasal 21 dilampirkan menggunakan NPWP bendara penerimaan ini dan surat tugas kegiatan. Biasanya nanti kalau honor itu didampingi dengan surat tugas dan NPWP. Nanti termasuk kita semua ini ya, mohon disiapkan kalau ada narasumber dari luar, yang pertama kali ditanya adalah NPWP-nya. Karena begitu tidak punya, biasanya kena 20% lebih tinggi pajaknya ya, dari yang seharusnya. Jadi kalau beliaunya
itunya, maka 20% lebih tinggi. Pun juga teman-teman nantinya kalau misalnya jadi kepanitiaan dan pesertanya orang luar yang nantinya juga dapat honor, maka nanti Bapak Ibu semuanya menyiapkan NBW masing-masing. Untuk apa? Nanti ada bukti potong yang nantinya di akhir tahun juga akan menjadi laporan. Jadi akan kita buatkan semuanya bukti potongnya plus laporan dari setoran pajaknya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, semakin ke depan ini akan semakin tertib, pajak akan disesuaikan dengan yang dipotong. Namanya nanti dapat bukti potong tiap pegawai yang mendapatkan honor. Oke, ini honor yang tadi ya, honor narasumber itu dibayarkan. Nah ini satuan jam untuk narasumber itu 60 menit ya, yang tadi kita bahas. Ini kelemahannya untuk honor itu kita kenapa berbeda, sedikit berbeda dengan saudara kita ya, Poltek. Itu karena di klausul nomor 2 ini berbunyi narasumber berasal dari luar Kementerian Negara penyelenggara. Artinya kalau kita mengundang satu kementerian, misalnya dari direktorat atau dari universitas, maka kita tidak bisa membayarkan. Atau dari perguruan tinggi di luar satuan kerja penyelenggaraan. Artinya ini sebetulnya mungkin pas waktu membahas itu ikut perguruan tinggi ikut membahas SBM gitu ya. Jadi ada pengecualian ini, atau dari perguruan tinggi di luar satuan kerja penyelenggaraan. Jadi kalau perguruan tinggi mengundang orang pusat itu bisa ngasih honor, atau mengundang kita, yang kita diundang Brawijaya itu bisa ngasih honor ke kita. Tetapi kalau kita mengundang sebaliknya, kita kena aturan yang di sini. Jadi kenapa orang pusat itu lebih suka diundang Poltek daripada diundang balai? Jadi ini karena aturannya ya seperti ini. Oke, honor narasumber akan dapat diberikan oleh satuan kerja negara. Ya ini buktinya, contoh ya, contoh kwitansi dari honor itu seperti ini ya. Telah menerima dari KPA. Oke, silakan. Ya. Oh ya, ini di luar kementerian Bu. Bagi kita itu bisa membayarkan narasumber kalau narsumnya itu di luar kementerian. Contohnya kemarin itu narsum, saya ingat narsumnya PTP itu dari Kementerian Keuangan, maka kita bisa bayarkan honornya. Kalau yang lainnya memang dari swasta, yang workshop di departemen. Pusdiklat nggak bisa, nggak bisa. Kecuali kalau diklat ya, bukan narasumber. Jadi bedakan antara narasumber dan pengajar. Ya, kalau pengajar diklat, kita mengundang dari Pusdiklat Jakarta itu bisa dibayarkan. Tetapi kalau narasumber yang sifatnya jamnya 60 menit dan honornya biasanya lebih tinggi satuannya, itu kita nggak bisa. Itu bedanya antara narasumber dan pengajar. Jadi nanti Bapak Ibu jangan bingung ya, di Simdiklat itu yang tersurat di situ hanya narasumber, tapi sebetulnya narasumber itu bisa jadi narasumber yang hanya pembukaan penutupan itu bisa disebut narasumber. Ya. Atau pengajar diklat, ya, pengajar diklat itu juga sebutannya narasumber. Ya, jadi beda-beda peruntukannya. Oke. Ini bentuknya untuk membayar. Nah ini biasanya tersebut ini yang tampil adalah yang di RKKL ya. Diklat, peningkatan kompetensi dan lain-lain, ini judul panjangnya, mulai kapan sampai kapannya ya. Kemarin kan di setting itu. Kalau dulu seingat saya Pak Hendri itu kita pernah ya, yang dulu tahun 2013an itu ada kurikulum 2013 di lokasi. Kita sudah pernah membuat ini dari Simdiklat kan gitu ya, ngeprint SPJ dari Simdiklat, entah itu berjadin, entah itu honor dan lain-lain, itu mulai semuanya dari Simdiklat. Cuma nanti ini masih dalam proses pengembangan, semoga bisa seperti dulu lagi gitu. Karena memang dulu itu kebutuhannya waktu K13
kita harus ke lokasi, kita sudah bawa sertifikat ya Pak, kita harus sudah bawa sertifikat, sudah bawa uangnya, sudah langsung harus membayarkan ke pesertanya. Jadi itu all in, dan kita memang difasilitasi SIM Diklat itu untuk mempermudah satu template untuk beberapa lokasi. Oke, ini nama. Yang bawah ini biasanya NIP, tapi kalau yang akhir-akhir ini biasanya kita ganti dengan NPWP ya, karena sekalian untuk ngecek besaran PPh-nya. Ini kenapa Pak Sugeng kok nggak ada PPh-nya? Ada yang tahu? Oke, golongan 1 ya. Ini dilihat dari golongan 1-2-nya. Honornya sama, tetapi yang golongan 3 dikenakan pajak sesuai golongan. Ya, sampai sini dulu. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ada yang bingung? Kena gak prakteknya nih ngantuk ya, nanti praktek ya, nanti prakteknya ini dipercepat aja nanti biar langsung praktek. Oke, perjalanan dinas jabatan. Ini kalau ada perjalanan dinas yang jabatan itu melebihi batas kota. Nah, batas kota ini yang agak bisa nih. Batas kota kita di mana nih? Singosari itu batas kota ya, Mas. Singosari batas kota, terus Batu batas kota ya kan. Di sebelah sana Turen itu juga batas kota. Nah, ini yang melebihi batas kota, ada yang dilaksanakan di dalam kota. Kemudian yang terdiri atas dibagi dua lagi ya, yaitu lebih dari 8 jam atau sampai dengan 8 jam, artinya belum sampai dengan 8 jam. Nah, ini kebutuhannya apa saja? Surat tugas. Nah, ini Pak Mesno yang hafal ini. Surat tugas itu diterbitkan kepala ya. Kemudian ada nanti membawa SPPD biasanya ya. Kalau satu paket biasanya kalau pas kita mengajukan CA itu ada satu paket dengan SPPD. Kemudian kewenangan penerbitan itu ada juga yang dapat didelegasikan. Kalau yang di sini mungkin di kepegawaian yang tahu ya. Mencantumkan apa saja yang memberikan tugas, pelaksanaan tugas, waktu dan tempatnya. Nah, Pak Kapus itu yang memberikan tugas bukan? Pak Kapus sendiri. Iya. Atas nama Kapus, Pak Kapus. Ya boleh. Kepala Pak Kapus. Jadi Pak Kapus menugaskan dirinya sendiri. Ya, gitulah. Pokoknya yang susah berarti yang di atas. Kemudian surat tugas itu menjadi penerbitan SPD oleh PPK. Nah, ini sebetulnya. Dan kalau prinsip keuangan yang sesungguhnya itu sebetulnya tidak ada CA, teman-teman. Jadi yang namanya SPJ itu adalah reimburse sebetulnya, kayak di kantor-kantor swasta itu. Ini karena kebetulan kita di sini dan dulu ada Projas yang akhirnya budaya CA itu ada. Jadi kalau prinsip yang sesungguhnya itu kita tidak ada CA, tapi langsung begitu kita tugas pulang apa yang kita keluarkan, nah itu nanti yang diganti oleh bendahara. Sebetulnya seperti itu prinsipnya. Cuman kan karena ada proses yang di sini bisa digunakan, akhirnya bisa di CA. Oke, ini kemudian perjalanan dinas itu terdiri dari komponen apa saja? Uang harian, transport, penginapan, representasi, sewa kendaraan, atau pengantaran penjemputan jenazah. Ini termasuk juga perjalanan dinas ya. Jadi kita 2 kali ada perjalanan dinas 1F ya. Ingat ya? 2 kali atau 3 kali? 2 kali ya. Almarhum Pak Imam sama Pak Kepala ya. Dua-duanya Pak Kepala ya. Untuk pengantaran jenazah. Jadi ada perjadian. Jadi bayangkan yang perjadian adalah jenazah. Sangat. Mesti tanda tangan SPPD itu apa? Oke, ini pengantaran untuk jenazah itu ada ya. Jadi SPPD untuk jenazah. Oke, kemudian uang harian ini terdiri dari apa saja ya? Biasanya yang jarang dinas ini yang sering melampirkan juga ini fotokopi nasi padang, lebon ya, marung nggone pinggir jalan, masukkan juga. Nah itu yang belum begitu
paham. Jadi nanti yang keluar dari sini lulusan TOC ya pasti sudah paham, nggak perlu melampirkan kwitansi nasi padang misalnya perlu. Kemudian kwitansi rokok ya Bapak. Oh, jadi rokok nih. Nggak ada, karena apa? Uang harian itu terdiri dari apa? Uang makan, transport lokal, dan uang saku. Nah, uang makan itu termasuk rokok ya Pak ya. Gitu. Nah, jadi ya. Jadi termasuk ini. Jadi tidak bisa ya ini sudah dinas etkos, wis dilebokne ini stabil gitu. Karena etkos itu. Kalau saya itu juga dulu pikirannya gitu Pak. Kalau etkos wis di sana ya taksi, sisa sekali jalan langsung ke Taman Mini kemana keliling-keliling keluar. Jadi kan etkos diganti. Enggak seperti itu ya. Jadi ini ada termasuk uang makan, uang transport, dan uang saku. Nah, ada yang pinter uang makan biar utuh gimana Bapak? Oh ya sudah tahu. Jadi nginep di rumah mertua gitu. Jadi biar utuh uang makannya, transport makannya. Oke, ini juga termasuk biasanya kalau kita perjalanan, kita itu sebetulnya hanya boleh memilih salah satu. Dari bandara itu kita menuju ke lokasi kegiatan atau ke hotel dulu. Ya. Ke lokasi kegiatan atau ke hotel dulu. Kalau misalnya ke lokasi kegiatan, terus ke hotel lah. Nanti hotelnya ini yang nggak bisa dibayar gitu. Dan kembali ke hotelnya. Syukur-syukur kalau dijemput dari sekolah itu. Biasanya gitu. Nah kalau ke hotel juga sama. Berhenti di hotel ya sudah. Nanti besok ke sekolah. Nah itu menggunakan transport lokal ini. Uang harian yang kepotong. Nah, yang fitur-fiturnya nanti yang dinas gitu ya. Gimana bawa keripik gitu. Mengkomunikasikannya. Oke. Fitur-fitur yang ini guys. Mesti pulang uang harian untuk